Udah mulai. Oke, balik lagi di Paksa Channel. So, gimana teman-teman di Indonesia yang lagi PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Kalau di sini PSBB. Pembatasan sosial berskala biasa. Kata Mas Indra gitu. Bukan yang biasa yang di Indonesia enggak. Oh, terbalik ya. Soalnya di sini kan udah lumayan ya, maksudnya ya lumayan aktif lah udah. Iya sih. Masjid sempat ditutup kan semua Iya. tempat ibadah, tapi udah dibuka lagi. Udah dibuka lagi alhamdulillah. Sekarang juga orang udah banyak yang pede nggak pakai masker tuh kayaknya di jalanan ya. Di jalanan. Iya. Tapi ini karena di kafe aja kita buka dikit ada masker. tapi second wave ya sekarang. Iya, entah Naik lah. turun sih. Wave kecil-kecil lah. nggak second wave gede banget. Iya, kan. betul. Wave kecil. Ya jadi kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram gua sering banget update berita tentang corona ya di Korea Selatan, mulai dari outbreak pertama bulan Februari sampai sekarang. Bisa dibilang second wave sih, tapi dia hanya gelombang-gelombang kecil aja, dan paling banyak itu di gelombang kedua ini ada sekitar 83 kasus, dan ya sekitar 80. Ya intinya masih lama lah, corona masih lama Ya, lah. masih lama, masih akan panjang. Even di negara Korea yang Susah lah, kayaknya traveling ke Korea susah ya. ya, karena mereka wajibin karantina 14 hari. karantina 14 hari, nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu sampai kapan, betul. Karena mereka nggak mau kecolongan lagi, dan hukum-hukum tentang karantina juga diperketat gitu, kayak misalkan bayar denda, di penjara, dan Iya, deportasi. Sekarang ini kan harus bawa surat keterangan bebas gejala COVID Iya, kalau mau ke Korea kalau mau ke Korea. dalam waktu 48 jam ya, 2 hari ya. Iya, dalam prior to departure. Dan itu tetap harus di tes PCR. Sampainya sini sama harus dikarantina 14 hari. Betul. Entah sampai kapan. Entah sampai kapan peraturan ini berlaku. Jadi kalau misalkan mau traveling ke Korea, possible? Ya possible kalau punya banyak waktu mah. Sebulan gitu ya, 14 hari. Iya, 14 hari karantina, plus 14 hari traveling, terus pas balik ke Indonesia 14 hari lagi karantina. Gitu deh. Tapi kalau misalkan yang mau misalkan mau lanjut studi gitu ke Korea, karena kan sekarang kan lagi masa-masa bukaan juga kan, iya benar. di bulan-bulan ini kan. Kalau sekarang sih ya normal aja. Kayaknya kampus masih kebanyakan masih buka. Ya. Iya sih. Ya, ada yang nutup ini, emang ada yang nutup pembukaan. Kayaknya nggak ada. Soalnya gue dalam 2 minggu terakhir ini nge-share 2 opportunity di Iya kan masih universitas banyak di Busan. malah jadi ada yang tiba-tiba urgently needed postdoc, Nah, urgently iya, needed benar. mahasiswa S3 gitu. Karena nyari orang sini yang mau S3 juga jarang. Iya. Pada malas hari Pada kita aja terlalu pada lelah, kita ya terlalu polos. Apalah. cuyang. Tapi ya itu kalau mau ke sini masih normal. Tapi kan ya harus ada prosedur ya. Penyesuaian. Justru malah mungkin jangan di Indonesia pada pengen ke sini karena lebih aman. Bisa jadi. Udah aja kuliah di Korea. 7 tahun ke depan gitu. Ambil integratif. 7 tahun di sini udah hidup aja di sini. Karena merasa lebih aman ya. Atau kuliah di sini S2 cari kerja di sini bisa, Ya, bisa juga. Benar. Lebih aman. Bisa tuh. Karena ya gimana ya, kita kan yang sekarang kita rasain aja, kita masih lebih banyak merasa terlindungi sih. Ya. Maksudnya kita tahu ada tiba-tiba di Daejeon ada yang positif misalnya, terus tapi dikabarin bahwa yang positif itu kasus impor. Iya. Dan dikabarin lagi bahwa dia selalu di rumah kok gitu. Iya, betul. Dipantau kan dari apps, dipantau Betul. dari sinyal telepon apa segala macem lah.
itu teknik-tekniknya nggak tahu caranya gimana aja, mungkin dibantu CCTV juga, terus segala macam pelanggaran ketat banget kan. Udah entah berapa yang dideportasi. Iya. Banyak yang dideportasi coy. Gile. Banyak banget dari berbagai negara. Parah. Udah nggak bisa ini, maksudnya dibilang orang Indonesia bandel ya, enggak, semuanya nggak ada aja lah. Ada orang Vietnam, ada orang Taiwan, Cina, ada beberapa negara dari negara-negara Eropa juga ada. Ada aja. Ya paling itu penyesuaiannya harus apa? Ya datang di karantina dulu gitu ya. Terus paling mungkin ada beberapa kelas yang mungkin tetap online atau gimana ya, yang nggak tahu juga sih. Sampai sekarang kan percobaan masih kan? Iya, masih percobaan. Jadi kelas itu sekolah-sekolah umum, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah tinggi, itu kelasnya itu kadang buka offline, ada yang online kayak gitu. Jadi masih benar-benar penyesuaian ya. Nggak full open semua. Tapi ya overall nggak ada yang beda sih, apa lagi ya? Transportasi aja paling semuanya harus wajib pakai masker sekarang. Ya, oh iya benar. Ya berarti itu bagian dari adaptasi the new normalnya Korea. New normal pendatang juga, maksudnya kayak kita juga kan dulu pas tidak ada pandemi datang ke sini aja belajar norma baru kan. Iya betul. Jadi ya belajar norma baru juga di negara orang. Betul. Termasuk kayak itu kayak apa? Kalau liburan ke piknik, tenda orang harus 2 meter jauhnya gitu kan. Terus di pantai juga gitu. Di bis harus pakai masker, kalau nggak boleh naik. Iya, taksi, Jiachol, subway. Terus apa lagi? Ya kalau di tempat ibadah ya harus pakai hand sanitizer. Terus nggak banyak yang bersuara keras-keras gitu juga kan. Apalagi ruangan tertutup kan kalau ibadah kan. Harus nulis nama, dicek temperatur suhu. Wah, banyak banget prosedurnya waktu pas taraweh kemarin tuh ya. Tapi alhamdulillah sih maksudnya masih bisa merasakan taraweh di masjid, terutama 10 malam terakhir ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Siapa yang nyangka ya, dulu kita malah lebih susah dibanding di Indonesia buat itikaf. Iya, malah iri gitu kayak di Indonesia banyak ininya kesempatan buat itikaf, masjidnya di mana aja. Sekarang di Indonesia malah gitu ya. Iya. Ya itulah takdir. Roda kehidupan berputar. Apalagi yang ini yang harus di-expect gitu kalau mau datang, kalau mau ambil beasiswa, kalau mau ngambil kuliah kemari gitu ya, datang kemari. Ya paling itu aja sih, kita harus siap-siap. Pertama siap-siap di karantina 14 hari. Tapi ya anyway ya nggak usah perlu khawatir sih, karena cepet-cepet kan kampusnya tuh pada cepet penanganannya gitu kan. Misalnya kayak kita di USD aja mereka ada bagiannya sendiri yang ngurusin tentang efek dari COVID. Misalkan kemarin dapat email kan tentang psikologi. Ya kalau kamu punya masalah psikologi tentang kondisi sekarang, kalian bisa memanfaatkan konseling ke psikolog, atau ada masalah pribadi lain yang butuh dukungan USD bisa juga tentang COVID gitu. Iya betul. Ada sub menunya tersendiri di website tentang itu. Betul. Nggak akan bingung sih, malah jadi lebih enak. Mungkin bener waktunya kabur ke Korea. Ngomporin padahal lu mau pulang anjir. Ya hidup itu ada konsekuensinya. Iya sih, betul. Aman dari COVID, tapi itu gali sendiri deh. Banyak lah. So jadi berarti artinya hal yang harus di-expect itu paling ya peraturan. Sama. Yang lainnya sih saya sama kan, kayak kehidupan belanja dan universitas paling ya kelas online aja dan ya paling penting pelajarin aja beasiswanya tuh beasiswanya tuh gimana, berapa jumlahnya, apa aja yang di cover gitu kan. Ada yang cover tuition fee 100%, teman nggak ngasih tunjangan hidup, ada yang tunjangan hidupnya berarti kecil, ada yang bahkan partial tuition fee. Jangan tiba-tiba ini beasiswa nih terus nggak dilihat detail, terus ternyata itu beasiswanya cuma separuh, jadi sampai sini harus kesusahan. Itu juga benar. Jangan sampai kayak gitu. Terus apaan lagi ya itu sih ya bener ya. Oh iya, sama ini kalau di Korea kan kebanyakan beasiswanya tuh bentuknya kayak gaji kan. Iya betul, kayak gaji, kayak jadi ada uang nanti akan masuk ke rekening kayak gitu. Nah, itu
Itu buat Maksudnya bukan. in case yang untuk tunjangan hidup gak sih? Maksudnya kayak dia beasiswanya bentuknya di akhir bukan di awal gitu loh. Kayak, Iya paham. kayak bukan support. Ya bukan support. Awal datang, Iya. awal kedatangan. Kebanyakan kayak gitu kan. Ya kebanyakan. Jadi kita harus sebulan dulu di sini dengan biaya kita sendiri, dan nanti in the end of the month nanti akan turun tuh beasiswanya di bulan pertama kayak untuk bulan pertama kayak gitu. Iya. Jadi berapa tuh kalau kayak gitu yang perlu disiapin? Ya artinya kita harus memperhitungkan biaya-biaya per bulan kan, biaya-biaya dalam satu bulan kan, hidupan sehari-hari kan, belanja dari mulai Diurut deh. Kita sekalian bantuin ini deh detail. Wah ya udah boleh. Ada ini nggak? Jadi Lupain. ini nih, gue catat nih ya. Jadi yang pertama itu, ini kita ngomongin dari awal keberangkatan tiket pesawat juga atau hidup di Korea aja? Iya dari awal deh Oke. tiket pesawat dah. Ya kalau misalnya tiket pesawat mungkin gua dulu tergantung maskapai ya, cuman mungkin Sekarang rata-rata 300 ribuan ya sekali jalan. 300 ribuan. 300 ribu won. Kita ngomong won dalam aja, won dulu, nanti silakan konversi sendiri sesuai dengan Zamannya. zaman. Ya barangkali kan videonya awet sampai 10 tahun ke depan. Oh iya tahu. benar. 300 ribu won. Nah, disesuaikan dengan zamannya juga itu Ya. harganya. Ini untuk yang sekali jalan ya. Sekali jalan. Dan tergantung maskapai. Ya, Ini harga rata-rata lah. pesawat ya kan. Terus yang kedua, kalau misalkan kita ngomongin tuition fee dulu. Kan kadang ada yang harus bayar tuition fee dulu kan, Oh ini per bulannya. Iya benar. Iya kan? Benar. Maksudnya bulan pertama tuition fee kita nggak dibayarin, tapi nanti kita kayak macam di reimburse di akhir bulan gitu Ya loh. karena support tuition fee-nya berupa gaji. Berupa gaji yang mana itu akan dikirimkan Ya, setelah akhir. 1 bulan. Iya benar. Kita di sini. Ya misalkan kita ambil USD itu berapa ya kalau gitu? 625. 625 per bulan emang? Iya, karena 2,5 juta per Oh iya semester. benar, 625.000 Ini cash USD doang sih tapi KRW. Ya kalau misalnya kita cungnam itu nggak gitu juga, cungnam juga kayak gitu kalau nggak salah. oh. Jadi dibagi 4 terus nanti Tapi ini biasanya bisa pakai keringanan gitu nggak sih? Maksudnya penangguhan ke bulan kedua gitu. bisa Jadi, juga. Ya mungkin nggak usah dianggap ini banget kali ya. Berat banget kayaknya. Oh ya udah, kita coret. Itu disimpan aja nanti ya sebagai ini. Jadi tuition fee bulan per cicilan tuition fee pertama tergantung kampus Iya, masing-masing. Tapi tergantung kalau yang kampus biaya hidup tadi itu tergantung dari tiket ya. Iya, berarti mulai dari tiket kan 300.000 ya kan. Terus habis itu biaya kedatangan kemari. Kemudian habis itu yang kedua biaya bus bandara ke tempat tujuan Anjir, masing-masing. sedetail itu. Nggak usah. Ya udah nggak usah. Ya nggak apa-apa juga sih. Kalau mau. Ya udah rentangnya paling berapa bus bandara? 20.000. Ke Daejeon aja lah. Daejeon berapa? 21 something. 21 something. 23 ya. Iya. Kalau di Busan ya ngapain ke Incheon kan nggak mungkin. Iya juga. Jadi Daejeon lah tengah-tengah lah. Ya udah. 25.000. 25.000 KRW. Terus habis itu untuk akomodasi. Semisal kita nggak dapat asrama, harus tinggal di luar dong. harus tinggal di luar. Tapi tinggal di luar juga kan dia ada yang pakai bojanggem, ada juga yang nggak pakai bojanggem. Bojanggem itu deposit ya. Jadi kalau kita Iya. mau sewa kita harus mendepositkan uang sebagai jaminan agar kita tidak kabur dan meninggalkan kerusakan gitu. Jadi kayak depositnya normal sekarang sekitar 1 juta 2 juta gitu ya, tergantung daerah ya. Tergantung tergantung daerah, kota. tergantung kota. Mungkin kalau di Seoul 2 juta juga udah dapat masih. Tapi kalau Gosipon ya. tapi kalau misalkan bojanggem gitu kayaknya akan bisa minjem deh sama advisor gitu. Jadi jangan Iya, source lain. bisa source lain gitu. Bisa dipikirin, tapi itu pengeluaran sih. Ya, cuman tetap itu, harus ditulis. itu tetap disimpan kayak ini Oh tadi ya deh. udah. Bojenggam ya, disimpan aja tuh sendiri. Bisa 1 juta atau 2 juta won sendiri itu. Gede jadi emang pengeluaran di Korea. Jadi Iya. kalau dapat asrama itu udah bersyukur banget deh. Iya. Karena kita nggak perlu bayar di depan kan Enggak. asrama. Kalau asrama biasanya bayarnya diambil Dari gaji di beasiswa malah. kita. Terus abis itu per bulan akomodasinya. Tapi kan nggak mungkin dibayar di depan, Pak. Oh, kalau ini ya, kalau tinggal di luar ya. Iya tuh kalau tinggal di luar. Kan kita kan ngambil yang tinggal di luar gitu ya. Berapaan tuh tinggalnya? Mungkin kalau misalnya di Daejeon kisarannya 250 kali. Cuman kalau misalnya One room? One room. Kan kita kan
berpikirnya sebagai Iya. jomblo. Kenapa gitu? Jangan menggeneralisir orang. Banyak kan yang jomblo. Sombong banget gue, astagfirullah. Tapi emang kalau datang awal saya emang Ya, paling pun nanti- berkeluarga udah susah sih untuk boyongan awal karena harus Iya. adaptasi kan, biasanya datang emang sendiri dulu terus ini. Cuma kalau di Daejeon emang sekitar 250, 250, heeh. sampai 450 lah kalau mau nyewa turun lah. Oke. Atau 500.000 Oke. itu sebulannya. Dalam sebulan. Biasa segitu. Kalau di Seoul dapat segitu, cuman dikecilin aja ruangannya. 250.000 ya dapatnya Gosiwon. 500.000 dapatnya one room misalkan kayak gitu kan. Heeh. Terus iya itu dari akomodasi. Cuman ya tadi kalau dapatnya asrama bayarnya di belakang, jadi mungkin belum tentu buat semua orang tuh jadi pengeluaran awal sih. Iya. Udah. Terus biaya makan berarti. Biaya makan. Baju kan bawa dari Indonesia. Kalau nggak beli baju kan. Siapa tuh ada yang lupa, anjir gue lupa bawa kancut gitu. Sensor kan ya? Atau ya kalau winter lupa bawa, nggak punya jaket winter gitu ya misalnya. Iya, Ya, itu urusan belakangan dah. Ya itu Urusan masing-masing. urusan masing-masing. Maksudnya susah kita untuk Iya, mendetailkan sampai seperti itu. kalau biaya makan aja kali ya. Ya biaya makan kita kalkulasi Pengeluaran bulan pertama biaya makan gitu. Misalnya. Biaya makan apa? Berapa emang? ya mau belanja atau mau makan di luar. Kalau misalnya mau makan di luar rata-rata makanan kan 5.000 Ya. sampai 10.000. Oh berarti gini deh, anggap aja tinggalnya di asrama dulu yang gampang hitungnya. Terus punya kantin sendiri, makan di kantin atau makan di luar. Nggak masak nih, misalkan nggak masak, Ya misalkan nggak masak, makan di luar. sekali makan berapa? Bisa 5.000 sampai 10.000 rentangnya. Atau paket hemat banget 3.000. Mana ada? Kimbab. Kimbab? Enggak, kimbab nggak dapat 3.000, 3,5. Ya di yang nggak di Daejeon mungkin. Oh, Nggak mungkin lah ya. nggak mungkin, impossible. Ya udah ambil datarnya aja ya, 4.000 sampai Iya, 4.000 sampai 10.000 sampai 10.000. sekali makan. Ya atau kalau misalkan cuma sekedar sarapan beli roti bisa 3.000 sama susu. Oh iya benar, beli roti bisa. Ya Ya misalkan makan pertama pagi 3.000, iya, makan siang berat makan siang yang berat 6.000. 6.000, makan Makan malam rada beratan tapi nggak berat-berat banget. ya 6.000 juga misalkan. Ya. Ini cuma makan doang, belum jajan. Iya. Berapa tuh? 6, 9, 15.000 per hari. Oh iya, 15.000 Per hari. Sebulan kali 30 Kali 30, 450.000. masa sih? 400. Masa sih? 3, ya benar. 45, ya benar. 450.000 rupiah. Terus Rupiah lagi won. kalau masak pastinya jadi lebih murah lah ya. Kalau masak pastinya lebih murah. Buat sebulan itu Ya, gua misal kayak kita dulu kehidupan di asrama deh. ayam. Misal sarapan cuman tipikalnya roti, terus kita beli susu gitu kan. Terus beli selai. Itu roti segambreng itu Samlip yang di Home Plus ya. yang homeless sih. Itu kan 2.400, ya, 2.900, 3.000. 3.000 lah. Bisa buat seminggu makan lebih. Roti buat sarapan tuh 3.000. Selainya berapa goceng? Selainnya kalau Nutella mah goceng. Anggap kasarnya segitu. Iya. Itu bisa buat berapa kali sarapan? Nutella 5.000. Ya buat 2 minggu lah. Segambreng Pak segini Pak. Iya sih. 2 minggu gak sih? Ya udah basi namanya rotinya. Iya juga. Ya udah buat seminggu lah, seminggu. Ya irit kan, maksudnya nggak nyampe 10.000 tuh dia. Iya sih. Minum air putih lah. Bisa ngirit banget loh. Nih, Kalau pakai paket ngirit bisa itu. Iya benar, mau ngirit ya. Roti 3.000 buat seminggu. Berarti kalau misalnya sebulan kan kali 4 kan. Iya, ini selai 2.000, 10.000 kali sebulan 10.000 lah. Masa selai satu itu kan habis seminggu sih, nggak mungkin lah. Ya selai ini buat sebulan ini 5.000. 5.000 sebulan iya. 5.000 sebulan. Cuman berapa tuh? 12.000 tambah 5.000, 17.000. Nah ini sarapannya udah lebih daripada Indah. Ya ini kan 3.000 dikali 30 pak. Oh iya juga. 90.000. Oh iya Cuma 17.000. Oh iya benar. Oh ini per bulan ya. Iya. Anjir hitungan gue gimana? Ya 17.000 per bulan. Makan siang makan di Ini pagi, makan masak sendiri ya misalnya. siang Bawa bekal. makan sendiri.
bakal ngirit ya. Kita ambil titik ekstrim itu tuh ya. Tadi kan bayar makan di luar titik ekstrim tertinggi. Makan paling murah dengan masak sendiri itu berapa? Iya benar. Gini deh, kayak kita dulu di asrama misalnya, berarti kan kita masak sendiri, kita simpen makanannya, Iya. bisa buat 2 kali makan sehari. 2 kali makan sehari, nggak buat seminggu dulu. Iya maksudnya dengan menu yang sama kita bisa makan hal yang sama gitu. Oh iya. Misalkan mau makan ayam doang, ayam lah, misalkan ayam gitu ya. Ayam kan berapa? 4.500, 5.000 satu potong ayam. Iya 5.000. Bisa berapa porsi? 7. Ayam 5.000. 7 porsi. Ada nggak? 6 lah. 5.000 buat satu orang kan Iya, berarti buat ya? satu orang. 6 porsi. 6 porsi. 6 porsi. 5.000 6 porsi. Berarti itu 6 bisa porsi. buat berapa hari? Kalau makan pagi mau malam 3 hari. 3 hari. 6.000 kali 10 berarti 60.000. 3 hari. Udah. Kalau bosan sama ayam tinggal varisin aja sama yang lain. Maksudnya tinggal gantikan Iya. ke telur kayak ke ke camci apa? Tuna. Ya tuna harganya cari aja harganya sama-sama gitu. Tuh Tapi secara umum berarti bisa segini doang dong. 60.000 per bulan. Iya. Ya tambah beli beras. Iya beras. Beli beras belum beli beras. Beras 10 kilo seorang. 10 kilo tuh 23.000. Buat 25 berapa? 25.000. Sebulan cukup kan? Wah kalau misalkan buat seorang mah 10 kilo mah buat 2 bulan dah. Iya berarti 5 kilo. Kalau belinya 10 kilo harganya berapa? 20.000. 23.000. Berarti 25.000. 10.000 sebulan. Ya 10.000. Ya 10.000 sebulan benar. Anjir kita ngapa detail banget ya? Udah selesai. Berapa tuh? 87.000 per bulan, buset. Ini kita ngabisin 10 menit sendiri anjir buat Ya ntar dipotong lagi. Tuh. Ini 87.000. 87.000. Oh berarti range tadi 80.000 sampai 450.000 buat makan doang. Tergantung selera makannya gimana. Iya. Kalau mau tengah-tengah kadang makan luar, kadang makan di masak, ya tengah-tengah lah 200.000 gitu misalnya buat satu orang. Ya pinter-pinter lah. Pinter-pinter Itu- ngaturnya. itu Ini titik kalau- ekstrim aja sih titik sebenarnya. ekstrim aja. Ah, ini ayamnya juga dimasaknya nggak pakai garam. Belum beli garam. Belum beli garam. Ini beli ayam doang. Ya anyway pokoknya segini lah ya, 90.000 lah, 90.000 lah iya. titik ekstrimnya. Buat yang paling rendahnya buat makan, udah selesai. Sama transportasi. Ya gak usah kemana-mana lah, orang lagi corona. Iya, nggak usah kemana-mana. Lebih hemat kan? Alhamdulillah berarti. Ya, berarti bisa dapat segitu lah. berarti total persiapan dari pesawat kan 300.000. Habis itu ditambah bus bandara 25.000. Ditambah Pengeluaran per bulan. pengeluaran per bulan yang rumah gitu misalkan 250.000. Rumah jangan dihitung dulu lah. Ya udah jangan dihitung dulu 25.000. Barangkali bisa minjem. Barangkali bisa minjem sama paksanin bener. Terus makan doang berarti. Makan doang. tambah 450 kalau mau ekstrim. Jangan lah, tengah-tengahnya aja kan kita punya ekstrim. Ya udah, 450 tambah 80, 250. 250. Ya tambah transport dan beli pulsa gitu cadangan gitu 50.000. Ya 50.000. Ini 300 ribuan. 300 ditambah 300. 300 tambah transport itu kan tadi. Nah kan ini kan pesawat dong. Dia maksudnya yang ini yang Oh, iya, transport bis. iya, benar, 350.000 lah. Ya 350.000. 350.000 plus tiket. Nah, 300 ya gampang 340.000 plus tiket pesawat plus deposit dan sewa rumah. Udah apa lagi? Mau ngapain? Udah kalau lagi corona mah ngapain lu Oh jalan-jalan? ini alien card, nyetak alien card 30.000. Enggak. Nyetak doang, nyetaknya kan 30.000. Oh, nyetaknya 30.000 ya? Iya. Perpanjangnya enggak? Dulu enggak, cuma nyetak doang. Masa sih? Tergantung sih dapat visanya yang apa. Kali. Oh Kalau iya. yang benar. visanya berlakunya sudah 2 tahun gitu. Ya udah tinggal nyetak doang. Oh, benar maja. Benar. Tinggal nyetak doang 35.000 plus ongkir. Iya pulsa 10.000 lah. Ya. Gampang itu pakai ini aja. Prepaid. Prepaid aja udah. Udah Internetnya selesai. cari wifi. Banyak kok udah sekarang bis juga gratis ininya internetnya di mana-mana. Jadi total kebutuhan pokok bulan pertama sekitar 350.000-an. Corona version. Corona version. Maksudnya nggak jalan-jalan. Iya. Tapi kalau kita di karantina dapat santunan loh. Oh iya, jelas. Jadi di 2 minggu pertama itu kita bisa dapat bantuan bahan pokok dari pemerintah Atau atau duit ditukar.
ditukar duit, benar. Jadi kita Which is bisa beli ayam dengan bumbu. iya benar, dengan garam. Jadi kalau corona malah modalnya bisa lebih kecil. Iya, gitu. Jadi buat yang pengen Kabur nggak sini? kabur Udah kabur aja sini, dipersilakan. Sudah dikasih gambarannya tuh, kayak gitu. Cukup paling. Cukup, kayaknya. Mau apa Kalau lagi? ya kalau misalnya ada yang penasaran atau apa ya tinggal tanya aja di comment section ya gak? Ntar kita jawabin satu-satu. Ya, atau yang lain jawabin juga boleh. Iya. Sibuk Oke. soalnya sibuk. Oke, gitu aja. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Oke, stay safe, stay healthy, and stay at home. Macam-macam. Oke, kelar. Ya, kalau kamu suka sama video kita, jangan lupa diklik jempolnya. Kalau kamu mau berlangganan, juga bisa diklik langsung tombol langganannya. Kalau nggak suka, ya udah. Oke, sip. Bungkus.